Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tutorial pada teman-teman tentang bagaimana cara mencari gaya batang pada rangka atap atau truss dengan SAP 2000. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang sedang kuliah di teknik sipil atau bergelut di bidang konstruksi. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama, kita lihat dulu soal struktur rangka atap yang akan kita kerjakan. Nah, ini adalah rangka atap yang akan kita kerjakan, di mana rangka atap ini memiliki bentang 7,2 meter, kemudian memiliki tinggi 2 meter, kemudian antar rangka vertikalnya 1,2 meter, dan rangka atap ini akan dibebani pada tumpuan di A dengan 60 kg dan tumpuan di L 60 kg. Kemudian pada titik C, E, G, I, dan K dibebani dengan beban 120 kg. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat model dari soal ini dengan SAP 2000. Pertama, kita buka dulu softwarenya. Nah, software sudah terbuka. Kemudian, untuk langkah berikutnya, teman-teman menuju menu File, kemudian New Model. Kemudian, pada kolom atas ini, tentukan satuan yang akan digunakan. Pada soal ini, saya akan menggunakan satuan kilogram, meter. Bila teman-teman mau menggunakan satuan yang lain, bisa dipilih. Oke, langkah selanjutnya adalah pada menu ini, teman-teman pilih 2D truss. Pada sudut kiri ini, teman-teman pilih menu red truss. Nah, kemudian kolom-kolom ini teman-teman isi sesuai soal yang teman-teman atau kita akan kerjakan. Kolom pertama adalah L1. L1 ini kita harus bisa lihat dari parametric definition. L1 adalah bentang 1, kemudian L2 adalah bentang 2. Bila kita melihat soal, pada soal kita adalah L1 36, kemudian L2 3,6. Oke, kita langsung isi saja sesuai soal. Ini 3,6. Kemudian L2 3,6. Kemudian H1, H3, kita lihat kembali. H1 adalah tinggi pada tumpuan kiri dan H3 adalah tinggi pada tumpuan kanan. Namun, di soal ini tidak memiliki tinggi, maka nilainya kita isi 0. Kemudian setelah itu ada kolom N1 dan N2, kita lihat kembali. N1 adalah pembagian rangka, N2 pun sama. Oke. Pada soal, rangka kita adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka ini kita isi 3. Ini pun kita isi 3. Dan yang terakhir adalah H2. H2 itu adalah tinggi total. Kita memiliki pada soal tinggi total adalah 2 meter. Oke, kita isi 2 meter. Setelah semua terisi,
teman-teman klik OK. Nah, ini adalah model yang sudah sesuai dengan atap kita. Namun kita harus cek kembali apakah ini sudah sesuai atau belum. Supaya lebih mudah kita close satu panel, satu layar ini. Supaya lebih mudah. Terus teman-teman klik ini supaya lebih nyaman, restore full view. Nah, lebih nyaman. Kita cek kembali apakah model ini sudah sesuai belum dengan soal yang kita punya. Dari soal di sini sama, cuman di sini terjadi perbedaan. Ini ke kanan, sedangkan di sini ke kiri. Begitupun di sebelah kanan sama. Ini ke kanan, sedangkan ini ke kiri. Oke, kita rubah saja. Pertama, teman-teman klik garis ini yang tidak diperlukan. Klik, kemudian tekan delete. Setelah itu, teman-teman menuju ke menu sebelah kiri, Draw Frame or Cable. Klik aja, kemudian klik di satu titik, klik kiri ya. Kemudian klik kiri lagi, kemudian klik kanan untuk menetralkan. Kemudian dengan langkah yang sama, klik lagi, klik kiri, dan klik kanan. Oke. Nah, bila teman-teman perhatikan, ini sudah sesuai dengan soal yang kita punya. Oke ya. Nah, kemudian model sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah pembebanan. Kita bisa lihat soal bebannya adalah pada tumpuan 60, kemudian pada titik atas 120 kilo. Kita klik tumpuan karena bebannya sama. Nah, setelah diklik, kemudian menuju ke menu Assign, kemudian Join Load, kemudian Force. Nah, di sini adalah Force Global X, gaya horizontal arah X, Force Global Y, gaya horizontal arah Y, dan Force Global Z, gaya vertikal arah Z. Pada soal, kita bisa melihat bahwa ini adalah arah vertikal, cuman arahnya ke bawah. Sedangkan Z di sini, teman-teman bisa lihat, Z ke atas, sehingga untuk mengisi ini supaya ke bawah adalah kita beri tanda minus. Berapa nilainya? 60 kilo. Oke. Nah, tanda panah ke arah bawah. Sudah sesuai soal. Kemudian, pada titik yang lainnya, ini titiknya sama. Teman-teman, seperti pada langkah pertama, masuk ke menu Assign, Join Load, Force. Pada Force Global Z, isi dengan nilai min 120 kilo. Apply. Oke. Nah, teman-teman, model dan pembebanan sudah selesai. Ada satu lagi, di mana pada rangka atap ini, sambungan-sambungannya adalah berupa sendi. Jadi, artinya tidak ada momen pada rangka atap ini. Maka, supaya ini bekerja sebagai sendi, kita harus select all. Teman-teman bisa klik dari sini, klik kiri, kemudian klik. Nah, setelah terseleksi semua, masuk ke menu Assign, Frame, kemudian Release Partial Fixity. Pada menu Moment 33 Mayor, klik Start, kemudian klik End. Setelah itu Apply, OK. Nah, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa model sudah berupa sendi.
Supaya ini nyaman dilihat, teman-teman bisa masuk ke menu display, kemudian show undeformed shape. Nah, tampilan sudah kembali normal. Kemudian supaya nampak beban-beban yang tadi kita definisikan, teman-teman bisa masuk ke show object, load, join, kemudian apply, oke. Nah, ini adalah model dan pembebanan dan sambungannya pun sudah berupa sendi. Sampai pada tahap ini sudah selesai. Teman-teman bisa melakukan running, namun kita masuk dulu ke menu define, kemudian load patterns. Di sini teman-teman, ini dinolkan ya, soalnya kita menganggap bahwa rangka atap ini tidak akan ikut terhitung karena sudah kita definisikan sebagai beban-beban titik ini. Jadi, nah ini nolin, modify load pattern. Oke. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah masuk ke menu analyze, kemudian set analyze, kemudian pilih plan frame explain. Oke. Kemudian analyze lagi, masuk ke set load cache to run. Pada bagian model atau modal, ini klik jangan dijalankan. Nah, kemudian run now. Nah, ketika diklik run now, dia akan meminta file untuk disimpan. Teman-teman bisa menyimpan di mana saja. Sekarang saya ini masih angka 1 aja ya. Oke, nah running berjalan. Nah, ini adalah bentuk deformasi dari struktur rangka atap ini bila dibebani. Teman-teman bisa melihat bentuk animasinya dari model ini dengan klik Start Animasi. Nah, ini teman-teman, bila rangka atap ini dibebani, maka kira-kira pergerakannya akan seperti ini. Dan kita stop saja. Nah, ini adalah sekarang kita akan mengetahui nilai dari rangka batang dari atap ini. Pertama, teman-teman masuk ke menu show force or stress, klik, kemudian frame, ini axial force, pilih show value, apply. Nah, ini teman-teman, nilai dari rangka batang yang sedang kita cari. Nah, ini nilainya minus 617,74 kg. Dengan tanda merah, ini menunjukkan bahwa batang ini mengalami batang tekan. Dan nilai 540 dengan diagram berwarna biru, ini 324 berwarna biru, dan semua yang berwarna biru ini adalah batang tarik. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai. Nilai dari rangka batang yang menjadi tujuan kita sudah selesai. Kemudian kita lihat nilai dari tumpuan. Nah, nilai dari tumpuan di tumpuan A 360 kilo dan di tumpuan L 360 kilo. Kita kembalikan lagi ke nilai gaya batang. Sampai di sini selesai teman-teman. Sudah selesai. Namun apabila teman-teman ragu dengan nilai ini apakah sudah benar atau tidak, teman-teman bisa mengeceknya dengan metode lain. Misalkan yang paling mudah adalah metode Cremona. Oke, saya akan coba mensimulasikan dengan metode Cremona, di mana metode Cremona itu syaratnya adalah bahwa
batang yang belum diketahui maksimal 2. Kemudian cara mencarinya adalah dengan metode grafis atau digambar. Otomatis kita akan melakukan konversi satuan ya. Di sini kan satuannya berat, satuan kilo, kemudian jaraknya meter. Supaya lebih mudah dalam penggambaran, kita akan menyamakan persepsi bahwa 1 cm sama dengan 1 kilo. Oke, kita akan coba untuk mensimulasikan dengan metode Cremona. Kita akan cari batang ini, batang A1, dan batang B1. Karena ini ada 2 batang yang tidak diketahui. Kalau misalkan di titik yang lain, terlalu banyak, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sedangkan di titik A ini hanya 2 batang yang tidak diketahui. Oke, untuk mempercepat, saya akan menggambar grafis Cremona ini di AutoCAD. Teman-teman bisa menggambarnya manual di kertas, yang penting skalanya sama atau sudah sesuai skala lah ya, yang benar. Oke, saya akan masuk ke program AutoCAD, di mana saya sudah mempersiapkan ini soal yang tadi kita kerjakan. Kita akan mencoba dengan metode grafis. Untuk memulainya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nilai reaksi di A dan reaksi di L. Caranya mudah. Teman-teman hanya tinggal menjumlahkan semua beban-beban ini, kemudian dibagi kedua tumpuan. Oke, kita coba ya. Kalkulator. Nah, kita coba hitung. 60 kilo ada 2, 60 kali 2, kemudian ditambah 120, 1, 2, 3, 4, 5, 120 dikali 5, nah hasilnya 720 kilo. Beban 720 kilo ini dibagi kedua tumpuan, 1, 2. Maka nilainya 360 kilo. Sampai tahap ini kita coba samakan nilainya dengan hasil SAP 2000. Di sini bisa kita ketahui di join, kemudian row. Nah, nilainya 360 kilo. Sama ya teman-teman ya. Oke, tahap pertama SAP 2000 dan AutoCAD hasilnya sama. Kemudian langkah berikutnya adalah coba kita ini gambar dulu. Ini nilainya 360 kilo. Dan RL nilainya 360 kilo. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke menggambar. Yang pertama kita samakan dulu skalanya. Karena metode grafis itu metode dengan cara menggambar, artinya skalanya harus benar. Saya di sini akan menggunakan 1 cm sama dengan 1 kilo supaya gampang. Nah, pertama-tama kita akan cari nih nilai di titik A ini, karena kita akan mencari A1 dan B1. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ini aja, ini kasih saya ini hanya sebagai tanda ya, sebagai tanda. Ini hanya sebagai urutan pencarian. Nah, yang pertama kita mulai dari
RA. RA ini memiliki 360 kilo. Nah, kita coba gambarkan di sini. 360 kilo itu sama dengan 360 cm ya. Kita ingat ini skalanya. 360 cm. Arahnya ke atas, panahnya ke atas. Nah, ini saya supaya gampang aja teman-teman menggambarnya supaya cepat ya. Nah, ini kita kasih nama RA, reaksi. Nah, ini nilainya 360 cm atau 360 kilo. Kemudian setelah reaksi A, ini akan berputar searah jarum jam ya, jangan lupa. Menuju P1 senilai 60 kilo. Oke, ini penggambaran seharusnya dari sini turun ke bawah, tapi supaya tidak terlihat ngejelimet ya, kita dari bebas ya dari sebelah sampingnya saja. Nilainya 60 cm atau 60 kilo. Nah, kita kasih nama ya supaya nggak lupa. Nah, ini P1 60 kilo. Nah, oke. Kemudian setelah itu, setelah P1, urutannya kan ini 1, 2, 3, A1. Nah, A1 ini garisnya kalau dari AutoCAD ini saya pindahkan aja. Kalau teman-teman di manual pindahkan juga, tapi dengan sudut yang sama ya. Nah, ini kita beri nama A1. A1 ini kita lurusin aja, jauhin dulu. Nah, karena setelah A1 adalah B1, di mana B1 lurus. Dan setelah B1, dia akan kembali ke titik A atau ke RA. Nah, ini berarti kalau ke RA, berarti ini sebagai garis bantu. Ini lurusin ya. Nah, ini pertemuan ini potong, ini A1, kemudian ini B1. Setelah B1 kan kembali lagi ke titik A atau ke RA. Nah, ini tuh gini teman-teman sebenarnya. Nah, kan dari RA, P1, A1, nah ini titik simpul. A1, kemudian B1, RA. Nah, di sini pun sama, RA, P1, A1, B1, A atau RA. Nah, tanda min menuju tanda panah ini menuju titik simpul artinya negatif. Nah, coba kita lihat, samakan dengan di SAP 2000. Kita munculkan lagi. Nah, batang A1 ini nilainya negatif. Nah, pada tahap ini sudah benar ya tandanya bahwa batang ini negatif. Kemudian batang B1 menjauhi titik simpul artinya positif atau batang tarik. Nah, di sini pun sama, ini positif, batang tarik. Oke, sudah betul ya, sama ya. Nah, sekarang kita cek ini berapa jaraknya atau berapa kilo. Nah, 540 kilo, kemudian batang A1 617,74 kilo. Ini sama teman-teman. Nih, 617,74 kilo, kemudian yang B1 540 kilo. Sudah sama teman-teman. Artinya cara perhitungan metode dengan SAP 2000 dan metode Cremona sudah sama, sehingga bisa disimpulkan ini
Sudah benar ya teman-teman, tinggal melanjutkan saja. Kalau mau dicek dengan metode Cremona, semua batang ini boleh. Ya, itulah teman-teman video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Salam sukses buat teman-teman. Dan apabila ada saran dan kritik atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.